Ya, adjective clause menerangkan noun. Biasanya noun yang diterangkan ya. Dia adalah orang dianggap noun, yang membenci saya. Ini adalah rumah yang menarik perhatian saya. Dia adalah laki-laki yang melempar batu ke saya misalnya. Itu berarti menerangkan benda ya kan. Jadi ada kata yang dalam bahasa Indonesia, menerangkan noun, benda, dan juga menerangkan pronoun. Biasanya harus disandingkan dengan benda atau pronoun. Dan biasanya juga ada relative adverbnya seperti where, that, when, who, whom, whose. Lihat contoh. The boy who was angry at his friend beat his hand. Anak yang marah pada temannya memukul tangannya. Laki-laki 70 tahun yang rumahnya baru-baru ini terhantam oleh kilat berkata bahwa dia kehilangan segalanya. I prefer to use smartphone. Saya lebih suka menggunakan smartphone yang, jangan lupa ada that, berarti menerangkan smartphone. Smartphone yang bisa mengcapture, menangkap gambar yang bagus. Maka that di sini menjelaskan, sehingga kalimat ini mengandung adjective clause. Contoh lain yang dengan whose. Michael yang ibunya meninggal dunia 6 tahun lalu mengembangkan bisnisnya ke luar negeri. Berarti menerangkan Michael yang ibunya, dia adalah orang yang, atau dia adalah anak yang ayahnya seorang businessman misalnya. Apa bahasa Inggrisnya bagaimana? He is the boy whose father is Spider-Man. Yang ayahnya adalah Spider-Man. Siapa di sini yang ayahnya Spider-Man? Yang suka pergi dari satu gedung ke gedung lain. Bisnis maksudnya ya. Pulangnya setiap 9 bulan 10 hari. Nah, ini yang contoh lain berikutnya, orang yang, people who are smart. Orang yang cerdas mengikuti aturan. Berikutnya I can remember. Ini tadi orang yang cerdas mengikuti aturan. Saya bisa ingat. Nah ini contoh when. Ketika sama teman yang lain, halo. Ini yang contoh when. Saya ingat waktu. When, ketika. Cellphone-nya tidak bisa eksis. Ya. Jadi waktu, ketika. Ingatkah kamu waktu ketika kamu bertemu dia misalnya? Do you remember the time when you met him? Do you remember the time when we were together? Yeah. Do you remember the time
when we took exam, ya, took TOEFL exam last year misalnya. Charlie punya teman yang, nah, ini juga menerangkan teman yang anak perempuannya tinggal di Cina. Nah, kalau yang why adalah menerangkan apa? Alasan. Alasan mengapa? Coba buat kalimat. Alasan mengapa saya benci dia adalah karena dia terlalu kaya. Inggris kan ya? The reason why I hate him because he was too rich. Karena dia terlalu kaya. Kaya apa? Weh, terlalu kaya karena kaya. Jadi kalau why sebelumnya bendanya adalah reason. Alasan mengapa Sandra pergi ke sekolah hukum adalah, kalimat ini sebenarnya polanya apa? Polanya subject to be complement, subjeknya panjang. The reason why Sandra went to law school. Baru to be-nya is. Setelah is berupa complement, complementnya berupa clause. Ya. Jadi namanya subject to be complement bisa seperti ini. Ya. Alasan mengapa saya benci dia adalah adalah to be. Kemudian alasan mengapa saya benci dia adalah subjek. Bahwa dia adalah kaya, bahwa dia adalah pencuri, nah itu complement yang berupa clause. Jadi namanya complement bisa berupa clause ya. Satu lagi, selama ini yang kamu tahu complement mungkin hanya benda, he is a Spider-Man. Sifat, he is happy. Keterangan tempat, he is in the garden. Kemudian Jaren, tahu Jaren? Mirip kuda. My hobby is singing in the bathroom. Jaren. Nah sekarang ada lagi complement yang bisa berupa clause. Ya, contohnya ini. The reason why Sandra went to law school. Alasan mengapa Sandra pergi ke sekolah hukum is itu to be adalah bahwa. Nah bahwa di situ adalah complement yang berupa clause. Kalau clause otomatis ya ada unsur subjeknya atau pola kalimat yang baru. Dia adalah perempuan yang. Kalau who biasanya diikuti kata kerja ya. Yang bekerja, yang melempar saya batu, yang memberikan saya hadiah. Dia guru yang memberikan saya apa misalnya? Cercaan, pujian dan sebagainya. Dia adalah wanita yang. Kalau kamu membuat kalimat tipe laki-laki yang kamu suka bagaimana? Saya suka laki-laki yang. Nah itu namanya kalimat yang mengandung adjective clause. Yang laki-laki buat kalimat saya suka perempuan yang. Ayo yang laki-laki buat kalimat saya suka perempuan yang. Yang bagaimana? Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Kalau perempuan buat kalimatnya gimana? Saya suka laki-laki yang. Ayo contohnya bagaimana? Saya yang memahami perasaanku. Selalu bisa dipahami. Kalau laki-laki, saya suka perempuan yang bisa apa? Bisa melayani 24 jam. Jadi nanti perempuannya di rumah terus. Yang bisa menjaga harta dan itu kalau suami ya. Jadi yang begitu ya. Menerangkan laki-laki, menerangkan perempuan atau menerangkan wanita, menerangkan pria, menerangkan benda intinya. Nah sekarang yang penggunaan whom, bedanya dengan who bagaimana? Whom, bedanya kalau whom langsung subjek. Itu lihat, the man whom itu contoh yang di-share, yang kamu share. The man whom, berarti setelah whom ada subjek. Ya. Laki-laki yang kamu lihat, kan ada subjek berarti kan? Whom you saw. Whom you saw. Ya kan?
whom you saw. Laki-laki yang kamu lihat, perempuan yang kamu lihat, guru yang saya benci itu, wanita berambut pendek. Kalau who kembali ke kata kerja. Ini contoh hari yang when lagi yang lain nih. Nanti ya, tadi kamu nanya when tau. Saya ingat hari ketika kamu terkantuk di dalam di ruangan meeting kantor itu. Saya ingat ketika, maksudnya sebenarnya ingat waktu itu ya. Tapi di sini ditulis hari ketika. Jadi bendanya adalah the day. Kemudian relative clause-nya dengan when, penghubungnya dengan when, karena the day. This is the reason why she left. She left you for another man. Ini adalah alasan mengapa dia meninggalkan kamu untuk mendapatkan laki-laki lain. Ya, kau bisa aja buat kalimat saya punya alasan mengapa saya meninggalkan dia. Ya. I have reason why, gitu ya. Bendanya adalah reason. I have reason why I left him. Why did you leave him? Why did you leave him? Kenapa kamu meninggalkan dia? Because he is too rich. Karena dia terlalu kaya. Kaya apa? Jadi berlatih membuat adjective clause, satu kalimat dengan why. Boleh ambil ini, ada di sini loh, coba dilihat. Ada why, kemudian ada lagi when, apa lagi? Dari 2. Ada who, 3. Ada whom, 4. Ada that, 5. Ada whose, 6. Satu lagi. Ya, which ya, cari which. Kalau belum ada buat kalimat dengan which. Which berarti benda juga. Ini buku yang apa? Yang saya suka. This is a book which, kemudian subjek lagi, which I like. Ini adalah tas yang saya suka. Kenapa? Karena harganya 800 juta. Kau punya tas yang harganya 800 juta? Punya. Itu loh tasnya para apa? Sosialita. Siapa yang ibunya ikut sosialita? Yang punya tas harganya 500 juta. Atau sabuk yang harganya 300 juta. Sabuknya dari apa? Dari kulit ular. Kulit babi.